Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sekarang saatnya pada materi Make It Modular. Bagaimana itu maksudnya? Nah, saya akan cerita pengalaman saya sejauh berkarir sebagai programming, bagaimana berurusan dengan membangun sebuah aplikasi yang modular. Tapi sebelumnya saya kasih pengantar sedikit bahwa saya kasih sampelnya aplikasi yang modular itu yang seperti apa. Nih, misalnya sejauh ini kita belajar programming yang sederhana, kita mentok belajarnya membuat aplikasi kita dengan arsitektur MVC, model view controller. Nah, kalau Anda perhatikan semua di model view controller itu sebenarnya juga bagian kecil usaha kita untuk membuat aplikasi kita cenderung bersifat modular. Saya kasih contoh nih, maksudnya di sini modular berarti dia tidak terikat banget antar satu komponen dengan komponen yang lain. Ini misalnya kalau Anda simak di layar kaca, model dan controller ya. Controller itu depends on model, tapi model tidak tergantung dengan controller ataupun view, sehingga model itu dia merdeka. Cirinya bagaimana? Cirinya kalau kamu lihat kelas-kelas yang tersimpan di dalam directory controller ya, itu pasti akan mengandung unsur using atau import class from model ya. Kalau di sini saya kasih contoh using kasir apps.model.bintang, berarti semua yang di dalam directory model itu di-include ke dalam kelas controller. Kemudian kalau di dalam view ya, di dalam view itu kita bisa melakukan import model dan import controller, tapi tidak ada import atau tidak ada using sama sekali pada bagian model. Ini tandanya aplikasi kelas-kelas yang ada di dalam directory model dia tidak tergantung pada directory manapun. Itu yang disebut sebagai modular yang sangat-sangat sederhana. Kemudian kalau kita scope-nya kita lebarin lagi ya, kita lebih luaskan lagi cakupannya. Misalnya kita membuat 2 apps atau 3 apps lebih ya, yang di dalamnya sama-sama ada fungsi payment-nya. Masa iya kita di setiap apps harus membuat integrasi payment, harus membuat sistem payment sendiri? Itu berarti kita melakukan hal yang sama berulang kali. Nah, daripada kita melakukan hal itu berulang kali, maka kita bisa memanfaatkan external library, external modul. Misalnya nih, kita membuat aplikasi cashier apps, kemudian kita punya aplikasi lagi point of sales sebuah restoran, dan kita pakai aplikasi billings, dan semuanya bisa terintegrasi dengan OVO payment misalnya. Maka kita cukup menggunakan external library dan dia bisa langsung include ke dalam aplikasi. Atau kita bisa membuat sendiri. Nah, kemudian contoh lain nih, kalau kita mau membuat bermacam-macam aplikasi yang sama-sama perlu login dengan Facebook. Di Facebook itu menyediakan sebuah SDK atau sebuah library yang mana kalau kita tinggal mencantumkan satu baris atau beberapa baris untuk menandakan bahwa aplikasi kita terintegrasi dengan Facebook SDK. Dengan cara demikian, kalau kita mau login, kita tidak perlu membuat halaman login sendiri, melainkan kita tinggal klik button continue with Facebook, nanti Facebook akan melempar ke aplikasinya, ya, akan melempar ke sistem mereka, kemudian proses login dan kita akan mendapatkan respon, akan mendapatkan return value. Ini juga salah satu contoh penerapan modular. Nah, yang saya lakukan selama saya membuat sebuah produk ini salah satunya juga saya membuat aplikasi Happy Car, di mana aplikasi ini melibatkan dua user sekaligus. Yang pertama pemilik mobil yang ingin memanggil montir. Nah, teman-teman semua, kasusnya adalah dalam sebuah flow itu ada mekanisme antara konsumen dengan montir itu saling chit-chat, saling merespon. Si konsumennya ngeklik ini, si montirnya melakukan bid itu atau
dan seterusnya dan sebaliknya ya. Jadi saling tiktokan gitu. Nah, problemnya adalah masa iya dua ini harus saya buat terpisah. Masa kalau saya harus mencoba, ketika saya mau mencoba aplikasi konsumen, masa saya harus ngompel aplikasi montir. Kalau saya ngubahnya cuma satu baris, masa saya harus mengompel semuanya. Nah, itu kan jadi repot. Maka solusinya adalah bagian-bagian yang dia bisa integrated satu sama lain, itu saya pisahkan dalam sebuah modul. Atau di sini saya sebut sebagai HappyCar SDK. SDK singkatan dari Standard Development Kit, maksudnya seperti itu. Nah, di dalam SDK itulah ada fungsi-fungsi yang mendukung dua aplikasi tersebut. Kemudian perlu teman-teman ketahui, ada mungkin teman-teman pernah mendengar istilah modul, subsistem atau library atau apapun itu. Nah, yang harus diketahui antara perbedaan antara modul dan subsistem. Modul itu atau library bisa dikompil, perbedaannya nih, bisa dikompil bersama project utama. Modul itu dikompil bersama project yang utama. Sedangkan subsistem dia bisa dikompil secara terpisah, yang kompilnya sendiri. Kemudian kalau di modul tidak mengandung business value tanpa disematkan pada project utama. Jadi library itu benar-benar dia merdeka gitu, hampir kayak nggak ada artinya kalau nggak disematkan ke dalam project yang utama. Tapi kalau subsistem dia itu independence, misal pun tidak diintegrasikan dengan project manapun, dia mempunyai business value. Nah, teman-teman semua, terlepas dari masalah ada business value-nya atau tidak, sebenarnya prinsipnya adalah yang namanya modular adalah sebuah strategi kita untuk membuat produk supaya fungsionalitinya itu independen dan interchangeable. Interchangeable itu mudah disubstitusi, misalnya mudah diganti. Kalau komponennya ini sudah nggak support, misalnya bisa diganti dengan yang baru, dan itu sangat biar mudah dilakukan, biar cepat dilakukan. Daripada harus bongkar source code-nya dari nol dan harus meta ini dari atas sampai bawah, mending dibuat interchangeable modules. Concern-nya ini ada di bagian concern on separated, pemisahan antar bagian. Kemudian, nah ini typically there are also compiled separately ya. Saya sampaikan tadi beberapa jenis modul atau subsistem itu dikompil secara terpisah. Kemudian several smaller modules are written separately. Itu maksudnya kayak saya sampaikan di beberapa sampel tadi, ada beberapa library yang dia ditulis terpisah dari project, benar-benar terpisah dari project, dan untuk bisa mengkonsum itu harus diimport. Nah, salah satu contohnya caranya adalah dengan kalau di C# atau di pengembangan aplikasi berbasis .NET, misalnya framework .NET, itu ada bagian yang disebut dengan NuGet. Itu komponen untuk memanage library, namanya NuGet. Kemudian kalau di Android itu namanya Gradle, itu untuk memanage dependency. Kalau di iOS namanya Cocoa Pods. Kalau di misalnya di Laravel itu menggunakan Composer. Nah, kalau misalnya di JavaScript itu menggunakan npm. Nah, jadi masing-masing, hampir semua environment development sekarang mempunyai mekanisme yang hampir sama, tapi istilahnya saja yang berbeda. Ini saya kasih contoh di framework.net. Ya, ada banyak macam modul atau library yang bisa kita sematkan ke dalam project utama kita. Yang paling sering ini yang top berapa ini? Top 1, 2, top 5, top 5-nya. Top 5 download terbanyak yang saya ambil dari source resminya, laman resminya NuGet. Ada newtonsoft.json, itu untuk melakukan memparsing JSON infrastruktur JSON ya. Jadi untuk HTTP request dan seterusnya. Kemudian ada dependensi untuk melakukan logging dan seterusnya. Nah, benefitnya itu gini teman-teman. Jadi misalnya kita membangun sebuah produk nih dengan banyak dependensi, kadang yang membuat size aplikasi kita membengkak itu bisa jadi
library yang kita gunakan. Karena sekali kita kayaknya cuman import atau mengintegrasikan dengan satu baris, tapi begitu kita panggil dia akan narik banyak, mungkin ribuan baris ke dalam aplikasi kita, dan ketika di-compile aplikasi kita akan membengkak. Begitupun dengan project size-nya juga akan membengkak. Nah, yang jadi isu adalah kalau kita mengembangkan aplikasi ini secara berjamaah. Ya, jadi misalnya saya, Anda, dan satu orang teman lagi, kita punya laptop yang berbeda-beda. Kemampuannya juga berbeda-beda. Kemudian aplikasi kita disimpan ke dalam satu repo yang sama. Nah, misal source code-nya ini full dengan library-nya kita naikkan ke dalam repo, maka di repo ini jumlah size-nya juga akan membengkak, akan membesar. Efeknya kalau kita push atau ngepull itu juga akan lama prosesnya. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka yang di-push ke repo, yang dikirim ke repo itu cukup istilahnya itu konfigurasinya saja, ya. Tapi source code library-nya tidak perlu diikutkan. Nanti ketika di-compile itu barulah kita ada mekanisme memanggil library yang digunakan. Nah, ini akan sangat bermanfaat kalau kita sudah masuk pada mekanisme continuous integration. Nah, kalau kita sudah mulai continuous integration, hal-hal semacam ini akan sangat bermanfaat. Kira-kira seperti itu materi tentang make it modular. Jadi pada prinsipnya rumusnya gini teman-teman, kalau fungsi kita itu bakal dipakai di banyak aplikasi yang lain, daripada kita harus nge-create itu dari nol lagi atau copy paste, mending dibikin modul atau dibikin library. Sehingga nanti suatu saat kalau kita bikin create project dari nol gitu, tinggal manggil library yang sudah kita buat, masuk gitu, kita tinggal pakai. Itu jauh lebih cepat untuk proses produksi sebuah software. Terima kasih, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Barangkali ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.